Kita memuji Tuhan sekali lagi yang punya sembahyang niki hukmu nomor 12. Nyanyian rohani itu nomor 97. Nitseheli mure ala werek mare dan kata seterusnya. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nitseheli mure ala werek mare ni ulung atwel halus akolon mare nene oboto nene kontoni belamur ave italu ala hati ini di umatku onen kiname ala palimure ala osien adwer guru ikene hiyeto enele inero arpano pano pano yene olie imenamiete adunuk suatu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mendengar bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu kami diperkenankan sehingga pagi ini persekutuan jemaat Daniel Langgo. Kami percaya hari ini Tuhan menyiapkan waktu, menyiapkan kerelaan kami, menyiapkan hati kami terbuka untuk menerima segala perkara Tuhan, termasuk pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan gereja-Mu, secara khusus di Daniel Langgo. Dan saat ini kami menantikannya, supaya segala hal yang mungkin berkekurangan, kami sukar sekali untuk mengambil keputusan bersama kami. Tapi hari ini kami hendak melangsungkan sidang jemaat yang pertama, sehingga Tuhan dasari kami dengan firman-Mu. Buka kami dengan segala kasih-Mu dan Roh Kudus supaya kami boleh menikmati pesta iman ini dalam sukacita karena Allah hadir bagi kami untuk menguatkan kami dalam firman. Bapa di surga, situasi cuaca hari ini Tuhan pimpin dan berkati supaya semuanya menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Hamba terbatas oleh kemanusiaan hamba, berkati untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Jemaat sudah menemukan, ikuti dari Alkitabnya masing-masing. Saya baca bagi kita. Di Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita yang berbahagia, kita sekalian yang terus membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan tiap-tiap hari. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Yang di luar, shalom. Shalom. Ya, ini tidak cerita panjang ini. Beberapa hari sebelum kita duduk hari ini, jemaat sudah digaungkan dengan pesta iman hari ini, yaitu sidang. Terima kasih buat kita semua yang punya antusias di week, pribadi, keluarga, yang sudah mengambil bagian dalam partisipasi untuk kita. Bagian cerita hari ini yang saya ingin sampaikan bagi kita dalam sidang pertama ini, saudara-saudara, kita belajar dari pembacaan ini. Ada 3 tokoh yang kita jumpai dalam pembacaan tadi. Yesus, Andreas, Filipus, dan anak kecil. 4 orang di situ. Saudara-saudara, percakapan yang terjadi dari beberapa tokoh, 4 tokoh ini, kita lihat sikap seorang Filipus ketika Yesus tanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus sampaikan kepada Yesus bahwa kalaupun kita beli roti seharga 1.000 atau 100 ini, tidak akan cukup buat orang banyak ini. Karena orang banyak datang mengikuti Yesus. Kalau kita baca pelan-pelan di situ, motivasi orang datang mengikuti Yesus, saya kurang tahu mereka percaya dia atau tidak. Tapi Alkitab bilang mereka datang melihat mujizat-mujizat. Jadi mungkin ada yang datang karena percaya, ada yang ikut rame saja. Senang lihat, wih orang sakit sembuh, wih orang ini, dan seterusnya. Tapi percayanya kita persoalkan, dia percaya Tuhan itu atau Yesus itu atau tidak. Lalu sudah malam, orang banyak itu, lalu secara manusia ya, Yesus pikirkan orang-orang ini punya makan. Nanti dari mana mereka makan? Lalu murid-murid Yesus bersama dengan dia
Sehingga Yesus bertanya kepada salah seorang murid, Filipus. Lalu Filipus memberikan alasan, Bapak, ini kalau kita beli roti juga tidak cukup buat mereka. Walaupun roti itu dibagi 4 pun tidak cukup, karena 5.000 itu baru dari laki-laki. Hitung-hitung saja, perempuan dan anak-anak tidak tahu berapa banyak. Itu yang Filipus sampaikan. Seakan-akan Filipus tidak merespon apa yang Yesus maksudkan. Lalu Andreas, dia mendengar percakapan Yesus dengan Filipus. Dia mungkin cepat-cepat periksa orang, cek di situ bahwa ternyata dia ketemu ada seorang anak kecil yang mungkin tidak punya bekal. Karena ikut-ikut, jadi saya bawa air secukupnya, roti dan ikan. Lalu Andreas bergerak di tengah orang banyak itu, lalu dia katakan sama Yesus, Bapak, ini ada anak kecil ini, tapi dia punya 5 roti saja dengan 2 ekor ikan. Apakah ini cukup untuk orang banyak, kah? Lalu Yesus bilang sama Andreas, bawa kemari. Cerita ini putus dengan tidak ada tulisan tentang anak kecil ini siapa. Dia pu bapak nama siapa, dia pu mama nama siapa, atau dia dari suku mana. Cerita itu putus ketika Andreas bawa roti dengan ikan menghadap Yesus, lalu anak kecil ini kita tidak tahu ceritanya lagi. Lalu Yesus mengucap syukur, dan Alkitab ini memberi keterangan bahwa dari 5 roti 2 ikan itu. Ketika Yesus mengucap syukur, semua orang yang hadir itu makan. Makan sampai lebih sisa. Mereka kumpul lagi, itu ada sisanya 12 bangku. Bapak Ibu, persekutuan jemaat Daniel Langruk di sidang jemaat yang pertama. Kita punya subtema, kita punya tema dan subtema. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Subtema ini melalui sidang jemaat pertama GKI Daniel Langruk bertekad menata diri sebagai jemaat yang mandiri, dewasa dalam iman dan misioner. Kita belajar dari 4 tokoh tadi. Ada sikap dari Filipus, Andreas dalam menjawab pertanyaan Yesus. Kalau Filipus kita lihat, dia malas untuk bergerak, dia malas untuk usaha dengan apa yang harus dia perbuat, menjawab pertanyaan Yesus. Andreas tidak ada dalam percakapan itu, tapi dia mendengar. Dia mendengar lalu dia bergerak untuk tanya orang-orang banyak itu, kira-kira kamu ada bawa makanan atau tidak? Lalu dia ketemu anak kecil itu. Anak kecil ini Alkitab tidak tulis dia pun nama jadi. Akhirnya melalui anak kecil ini, yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan itu, mendapat kesejahteraan, berkat, dan semua orang itu makan. Kalau hari ini sidang jemaat pertama di Daniel Langruk, saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita ini ada dalam posisi anak kecil. Yang pertama saya sampaikan, kita tidak dipandang. Kita mungkin terukur dengan perkembangan dan kemajuan jemaat-jemaat yang lain dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan. Kita mungkin dianggap, biasalah, kalau Daniel Langruk itu biasa. Kita tidak terukur. Kita tidak dianggap dalam peristiwa ini, anak kecil ini tidak ada nama begitu. Tidak ada kesan bahwa dia mampu atau tidak begitu. Tapi hal istimewa dari anak kecil ini, dia jadi berkat. Amin. Yang tidak dianggap, yang tidak tercatat dan tidak ada apa-apa, anak kecil ini jadi berkat.
dan dia bawa kesejahteraan untuk semua orang yang datang pada waktu itu. Mungkin sementara dalam situasi sidang jemaat, saudara-saudara bayangkan pergumulan panjang dari ketika jemaat ini berdiri. Dari pelayan ke pelayan, ada hal-hal yang saudara-saudara dan kita gumuli untuk kemajuan gereja kita, pelayanan kita, tapi sampai hari ini tidak terjawab. Sampai hari ini membangkang, tidak ada kepedulian. Jemaat yang satu bicara ini, yang lain protes. Yang lain ingin kerja, yang lain hanya bisa bunyi tapi tidak bisa melakukan. Terjadi kesimpang siuran. Penataan gereja pun, sistem keuangan, sistem pelayanan pun, mungkin kita tidak diukur dengan jemaat-jemaat yang lain yang sudah maju. Tapi saya percaya bahwa anak kecil ini jadi berkat dan membawa kesejahteraan. Karena dari apa yang dia punya itu orang lain mendapat berkat. Amin. Yang kedua, sikap Filipus dengan Andreas. Filipus ini sudah ketemu duduk dan Yesus bercakap-cakap dengan dia tapi tidak ada efek. Malah dia bikin alasan. Aduh, ini bodoh kah? Masa orang banyak ini baru kita mau beli roti, apalagi sudah tengah malam begini, mau dapat di mana? Dia berikan alasan. Tapi Andreas mendengar percakapan itu dan Andreas bergerak. Lalu dia berusaha untuk menemukan bekal yang ditemukan pada anak kecil itu. Saya percaya dalam sidang jemaat ini kita diarahkan dalam subtema kita ini. Hari ini kita bertekad. Mungkin kita tidak diukur, mungkin kita tidak dipandang, mungkin kita masih terlalu jauh dari semua proses. Tapi sidang jemaat ini merupakan proses untuk kita semua datang satukan tekad untuk mau melayani Tuhan. Yang pertama, majelis jemaat yang sampai hari ini kurang sekali. Unsur-unsur PAM ada, PAR ada, tetapi PKB tidak ada, dan PW. Ini kita jalan berapa lama, dan hari ini sidang jemaat ini menentukannya. Yang berikut penataan-penataan apa yang sebentar nanti kita bahas dalam kita punya sidang jemaat ini. Mungkin kecil, mungkin dipandang oleh orang lain sederhana, tetapi saya percaya yang kecil dan sederhana itu mendatangkan berkat yang besar bagi kita. Pertanyaan, anak kecil itu dia ada di mana? Ketika dia punya 5 roti dan 2 ikan dikasih dan anak kecil itu tidak disebutkan. Saya percaya anak kecil itu ada di sini. Ada duduk di sini, di tengah-tengah kita nih dia ada. Dia ada di PKB. Dia ada di PW, dia ada di PAM, dan dia ada di PAR. Bahkan dia ada di dalam jemaat ini. Jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu tanya bahwa saya kah? Dia kah? Supaya kita sidang ini, siapa yang mau bertindak seperti anak kecil itu, pasti ada di jemaat ini. Dia menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Hari ini kita juga bersidang. Yang pertama, segala kekurangan mungkin dianggap kurang dan lebih. Tetapi sidang ini juga menentukan kita mau bangun gereja baru toh. Tapi lain bilang bangun di sini, lain bilang bangun di sana. Maka ini hari yang penting bagi kita untuk kita memutuskan tempat dan pembangunan gedung gereja. Supaya kita tidak tinggal dengan situasi dan kondisi lama yang terus mengikat kita dalam ketidakmajuan dalam suatu proses pelayanan itu dan dalam grup. Hari ini sidang jemaat pertama, saya percaya subtema ini kita bertekad, ini komitmen bersama dalam sidang jemaat. Supaya kita kembali menata diri sebagai jemaat yang mandiri. Gaun di Daniel Anggruk itu
sidang klasis yang pertama di Sko Yambe tanggal 6 Oktober tahun 2022. Secara administrasi disahkan dalam sidang klasis itu kita menjadi jemaat mandiri. Apa yang mandiri? Ketika kita jadi jemaat mandiri, maka hari ini saudara-saudara punya kesempatan dalam aturan gereja untuk melakukan sidang. Apapun kekurangannya, bersidang. Jadi tidak usah ukur, wah ini kita kurang, ini kita ukur. Hari ini sidang jemaat, saya kemarin bilang ini bukan sidang klasis, ini bukan sidang penatua, ini bukan sidang pendeta. Sidang jemaat berarti jemaat ambil bagian untuk bersidang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya ketika kita bertekad menata diri sebagai jemaat yang mandiri, kita juga bertumbuh dewasa di dalam iman dan kita keluar untuk menyampaikan hal berkat yang kita terima kepada orang lain, baik dalam pelayanan tapi juga kehidupan kita tiap-tiap hari diberkati Tuhan. Amin. Wah. Kita merespon pembacaan firman Tuhan sekaligus kita kumpul persembahan. Ada yang mau menyanyi? Semua mengantuk ya? Tidak apa-apa. Mari kita memuji Tuhan dari rohani 132 sementara persembahan syukur kita di dalam. Bapak Majelis bantu di dalam. 132 nyanyian rohani, ya Tuhan murahmu bakar. Ya Tuhan murahmu bakar di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri karena segala tumbuhan. Karena segala tumbuhan dan berbatu dan makanan dan minuman yang Kau beri karena kesukaan kerja, karena kesukaan dan rumah dengan berkatnya, dan rumahnya yang berkat, bahagia sejahtera, bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak terbalas kasihan, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan anakmu sendirilah, dan anakmu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan senang, terima hidup dan kerja dengan segala raya yang Kau beri. Ayat pertama, ya Tuhan murahmu bakar di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan kami tidak layak, ya Tuhan kami tidak layak
berdoa. Bapa di surga, berkati firman Tuhan bagi kami. Berikan kami kemampuan supaya kesetiaan kami untuk datang hari ini sebagai orang percaya di Daniel Anggruk yang kembali melihat kehidupan pelayanan, kehidupan kami di tempat ini untuk melayani, bekerja di dalam gerejamu GKI Daniel Anggruk. Sehingga pada saat ini firman Tuhan yang kami baca sudah terbatas, namun hamba percaya Allah berkati, tolong kami semua dalam Roh Kudus supaya kami dikuatkan melalui firman Tuhan di saat ini. Engkau pimpin kami sekalian melalui sidang pertama ini. Segala kelemahan dan kekurangan Allah beri kuat supaya baik majelis jemaat sebagai pimpinan sidang, tapi juga pengarah, BPG, tingkat klasis, dan semua jemaat yang hadir, unsur-unsur jemaat, PAM, PAR, dan panitia pembangunan, tapi juga semua yang hadir Tuhan pimpin supaya kesetiaan. Kami merindukan suatu tekad untuk segala kesalahan, segala yang mungkin kami lakukan tidak sesuai selama ini dalam pekerjaan Tuhan. Melalui sidang ini, Tuhan pimpin supaya kami kembali menata semua proses pelayanan di Jemaat Daniel Anggruk yang sungguh-sungguh Tuhan taruh orang-orang yang Kau percayakan dan berbuah keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan sendiri untuk kami kerjakan dalam 1 tahun pelayanan di Jemaat Daniel Anggruk. Terima kasih Bapa di surga. Segala persiapan-persiapan yang sejak sidang ini mulai sampai berakhirnya, materi, tapi juga konsumsi, tapi juga warga jemaat yang mengambil bagian, Tuhan berkati supaya semuanya berbuah sukacita kemuliaan Allah dengan penuh hormat kami lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua yang datang dari klasis, badan pekerja, juga BPPG, Tuhan berkati, beri sehat, beri kemampuan supaya mengarahkan sidang, tapi juga menjelaskan segala hal yang mungkin mendidik, mengajarkan kami. Dan saat sidang yang pertama ini boleh berlangsung dalam tuntunan Roh Kudus bagi kami. Berkati persembahan syukur yang kami berikan, bagian dari hidup kami hari ini. Pada Tuhan kami persembahkan hidup kami untuk datang di dalam sidang ini. Tuhan berkati pemuda, berkati ibu-ibu, dan berkati bapak-bapak, anak-anak yang mengambil bagian, supaya kami semua menjadi berkat hari ini dalam sidang ini. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang kami hendak minta kepada, tapi biarlah dengan kasih-Mu, dengan segala kemuliaan Engkau tahu semua yang hari ini kami lakukan demi hormat nama Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri sekaligus menerima berkat 173 nyanyian rohani. Ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kedua kita berdiri untuk menerima kata-kata berkat. 173 rohani 173. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, ayat 1 duduk, ayat 2 berdiri untuk kita mengakhiri dan menerima kata-kata berkat. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada Rama. Percaya sabdanya, percaya sabda, berjalan dengan suka, berjalan dengan suka ke tanah berkat yang tertentu di bumi. Jemaat berdiri.
pergi dengan segera ke lorong negeri dan kasih panah yang buruk dan keji, yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, beri rumahku berjemput segala orang, jemput segala ke rumah selamatku, ke rumah selamat, tempatnya tidak kurang, tempatnya tidak kurang. Mari kita anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah dalam pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati persidangan Jemaat Daniel Anggur yang pertama ini, menyertai dan memberkati kami sekalian sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Wah, saudara kita selesai, dipersilakan duduk kembali.